Sahabat Indonesia, besok 16 Oktober 2020 katanya Aliansi BEM se-Indonesia akan turun demonstrasi lagi dengan beberapa kelompok buruh yang lain yang selama ini tidak muncul ke permukaan. Tiba-tiba muncullah serikat pekerja yang baru saya dengar ini untuk turun ke lapangan memprotes Omnibus Law. Kalau untuk pekerja saya tidak akan komentari, tapi untuk mahasiswa ini saya heran. Sudah beberapa kali dia turun dan memaksakan kehendak Undang-Undang Cipta Kerja harus dibatalkan. Nah, ini mahasiswa, kaum intelektual. Kalau modelnya memaksakan kehendak begini, berarti dia tidak demokratis juga kan? Harusnya dia memberikan konsep baru tentang Undang-Undang Cipta Kerja seperti apa seharusnya. Ada mekanismenya lewat DPR untuk direview ulang atau lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sahabat Indonesia, jujur saya prihatin dengan otak bebal mahasiswa seperti ini. Nah, terlihat sekali bahwa ada nuansa disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu sehingga terus memanfaatkan momentum ini untuk membuat kegaduhan. Ini kan tidak sehat. Pertanyaannya, apakah mahasiswa ini sudah baca atau belum? Sudah diteliti satu persatu pasal demi pasal di Undang-Undang Cipta Kerja atau belum? Yang mananya yang tidak tepat? Padahal salah satunya saja yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa. Undang-Undang Cipta Kerja ini menciptakan iklim usaha yang sangat kondusif. Artinya apa? Ini sangat menguntungkan para mahasiswa yang sekarang sedang kuliah. Karena setahun atau 2 tahun lagi dia lulus dari perguruan tinggi, terciptalah lapangan kerja yang sangat banyak. Dipikirkan tidak mahasiswa ini? Yang kedua, mahasiswa berpikir enggak? Sudah membaca atau belum pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja ini? Di sini tertuang landasan dasar dari pemerintah untuk melakukan namanya ASO atau Analog Switch Off. Artinya apa? Pemerintah menyadari tahun 2025 diprediksi pemakaian internet kita tumbuh luar biasa dan diperkirakan akan jam sama sekali. Bufferingnya luar biasa. Ya. Bukan tambah kencang, tambah macet luar biasa. Makanya pemerintah menyelipkan undang-undang ini untuk mengatur dasar hukum supaya mereka bisa melakukan yang namanya analog switch off. Apa manfaatnya buat kita? Nah, analog switch off ini artinya yang sekarang ini TV-TV swasta, TV semua itu menggunakan analog, dipaksa harus masuk menggunakan digital. Artinya ada 700 MHz broadband yang ada sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk internet. Artinya kita tambah kencang, internet kita tambah tidak ada buffering lagi. Mahasiswa mencerna ini atau tidak? Saya tidak tahu. Sahabat Indonesia, harus dengan cara apa kita menjelaskan kepada mahasiswa kepentingan nasional ini begitu tajam, luar biasa dibutuhkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan sebetulnya bagi mereka sendiri itu sangat bermanfaat. Yang tadi saya katakan tentang terciptanya lapangan kerja baru. Yang kedua, mereka ini, anak muda ini bisa hidup nggak tanpa internet? Nah, pemerintah membutuhkan dasar hukum untuk mengatur ini. Dan pemerintah memasukkan di pasal 60A. Tolong dibaca. Nah, ada broadband yang tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sinyal internet kita. Tidak lagi ada jam. Negara lain juga begitu. Ini artinya apa? Mahasiswa yang akan turun besok sama sekali tidak mempelajari tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mereka ini kaum intelektual, calon pemimpin bangsa. Kalau begitu mudah disusupi untuk bergerak, apa jadinya? Mereka berteriak-teriak bahwa demokrasi salah satunya dilakukan dengan demonstrasi. Boleh demonstrasi.
pertanyaannya, jangan memaksakan kehendak. Demokrasi itu harus adu argumentasi. Tidak memaksakan diri, pokoknya saya paling benar, yang lain salah. Pemerintah salah, DPR salah, mahasiswa paling benar. Ini tidak demokratis. Apa bedanya Anda dengan otoriter? Memaksakan kehendak, pokoknya harus turun. Nah, ilmu pokoknya ini tidak dikenal dalam demokrasi. Saya tidak tahu, sahabat Indonesia, dengan cara apa kita memberikan edukasi kepada para mahasiswa ini. Mungkin mereka sudah tidak mau tahu lagi. Mereka tidak mau mendengar lagi, tidak mau belajar lagi. Yang mereka tahu adalah mereka turun karena terlanjur dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Jangan-jangan mereka sudah dibayar. Saya tidak tahu. Tapi kalau ini terjadi, nah apa yang terjadi dengan generasi muda yang sudah disuap? Kalau jadi pejabat jadi apa? Ini masalah mental. Mental yang rusak karena disusupi kepentingan tertentu. Harusnya mahasiswa itu murni menyuarakan kepentingan rakyat. Saya pernah mahasiswa, Anda pun juga pernah jadi mahasiswa. Jangan dianggap para mahasiswa yang sekarang ini, yang turun teriak-teriak ini, paling mahasiswa. Kita juga pernah jadi mahasiswa. Kita dulu bergerak, berdemonstrasi melawan Orde Baru. Tantangannya dan ancamannya jauh lebih besar. Tapi kita melakukan dengan strategi, tidak asal merusak seperti ini. Nah, mahasiswa ini berpikir nggak bahwa kalau besok mereka turun lagi, mereka disusupi lagi dengan kaum anarko, merusak lagi. Nah, apa yang kalian inginkan? Jangan berpikir otoriter. Jadi jangan juga sudah rusak mentalnya karena koruptif, karena disuap lalu turun. Ya, ini nggak benar. Jangan-jangan ada kepentingan tertentu. Karena saya dengar nih, mudah-mudahan saya salah, yang menyusupi ini adalah kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi yang tidak bagus, yang ingin mengganti sistem ketatanegaraan kita. Ini bahaya. Rusaklah mahasiswa ini. Demonstrasi, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja hanya digunakan untuk momentum untuk menghantam pemerintah. Hanya sekedar jadikan alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Melengsarkan presiden yang sah. Ini kan bahaya. Sahabat Indonesia, sekali lagi, suara ini adalah suara yang terakhir saya utarakan untuk para mahasiswa, adik-adik saya. Tolong berpikir jernih. Ya, jangan keburu nafsu, beraksi hanya berdasarkan asumsi. Jangan juga Anda beraksi karena disusupi. Nah, kalau ini terjadi, Anda sudah merusak mental Anda sendiri. Tolong pelajari sekali lagi pasal demi pasal di undang-undang ini. Ya, berpikirlah cerdas, bertindaklah dengan memakai akal sehat kita. Jangan asal teriak berbeda. Sahabat Indonesia, ini suara saya. Mungkin juga suara Anda yang saya suarakan untuk para mahasiswa Indonesia. Untuk menciptakan suasana sejuk, suasana yang kondusif dalam kondisi yang pandemi saat ini. Kita tidak mau lagi ada kerusuhan. Dan kerusuhan itu apapun terjadi dilakukan oleh anak-anak negeri ini, anak muda. Kasihan juga bibit-bibit bangsa ini. Mereka harus berhadapan dengan polisi. Polisi yang di lapangan juga anak muda. Kadang-kadang juga mempunyai emosi juga. Tentara juga masih anak muda. Kasihan. Akhirnya di level bawah, di level anak muda ini saling dibenturkan. Betapa jahatnya kaum aktor intelektual dan para bandar demo ini. Mereka tidak mengerti tentang esensi kemanusiaan. Yang mereka tahu hanya bagaimana mereka mendapatkan kekuasaan itu. Ini yang harus kita lawan. Jadi para mahasiswa maupun para adik-adik muda, tolong jernih berpikir. Ya, mahasiswa biasanya mencerminkan suara rakyat. Sekarang ini rakyat sudah menolak. Mereka sudah mengerti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak manfaatnya untuk kaum pekerja. Yang tadi bermanfaat juga untuk mahasiswa.
internet. Ya, internet semakin kencang. Ini apakah bukan manfaat? Saya sedih. Saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Tapi ini adalah upaya terakhir saya sebagai anak bangsa untuk menyentuh hati nurani mahasiswa untuk menahan diri. Jangan mau disusupi oleh kepentingan tertentu. Demikian opini saya, sahabat Indonesia. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Salam damai dari saya, Rudi Eskandar. Sampai ketemu.